Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Purwanto dari kelas 2T1 dengan NIM 9320210008. Dalam upaya memperbaiki nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah jaringan komputer 2, maka saya akan membuat video ini tentang mengkonfig router switch agar terhubung pada topologi yang sudah ditentukan pada ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer 2. Baik, langsung saja kita mencoba untuk ke paket dasarnya. Baik, seperti ini adalah tampilan dari topologi di paket tracernya. Kita harus bisa mengkonfig dan mengpinnya dari lantai 1 ke lantai 2, di mana di router 1 ada switch P dengan access point dan ada 2 VLAN, sementara di router 0 itu ada 1 switch dan 3 VLAN. Baik, yang pertama adalah kita akan membuka di router 0, akan kita konfigurkan, maka kita akan memilih router 0 terlebih dahulu, baru kita pilih ke bagian CLI. Lalu angka pertama adalah pada router ini kita ketikkan N, lalu kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Baru kita lihat di sini kita harus memberikan namanya terlebih dahulu, di mana di router 0 itu harus kita berikan nama router underscore 0, di router 1 router underscore 1, dan di switch adalah switch underscore A dan switch underscore B. Baiklah, kita lanjutkan. Maka kita ketikkan hostname router underscore 0. Jika sudah, lalu kita lanjut ke INT ethernet 0/0. Lalu kita klikkan no SH, baru kita masukkan IP address-nya. Karena ini di router 0 sesuai topologi, router 0 itu 10 10 10.10.10.2/30, maka kita masukin IP address-nya 10.10.10.2 spasi, masukkan netmasknya karena /30, maka 2525.2525 255.255.255.252. Baru kita enterkan. Sudah masuk IP address-nya, kita ketik exit. Lalu kita ketikkan juga INT ethernet 1/0 F1/0, baru kita ketikkan no SH, lalu INT F1/0.10, kita enter. Lalu kita waktunya masukkan encapsulation-nya, encapsulation .1 key, karena ada di router ini ada 3 VLAN. Yang pertama adalah VLAN 10, kita masukin encapsulation .1 key 10. Lalu kita masukin IP address
seperti yang ada di sini. Mm-mm. Kayak, di VLAN 10 networknya adalah 192.168.10.0, maka yang pertama itu pasti adalah 1, maka kita masukkan IP address 192.168.10.1 spasi netmasknya 255.255.255.252. Maaf, salah, 25 dot terakhirnya itu adalah dot 224. Lalu kita masukkan int f 1/0.20. Lalu kita masukin encapsulationnya lagi. Kali ini yang dot 1 key 20. Kita masukkan IP address. Karena ini di 20, kita lihat di VLAN 20 tuh networknya adalah 32, berarti yang pertama kita gunakan di IP address ini adalah 33. Jadi kita masukin IP address 192.168.10.33 spasi 255.255.255.224 tetap sama. Lalu kita enter, kita masukkan lagi int f1/0.30, berarti untuk VLAN 30. Kita enter, kita masukkan IP addressnya. Kita lihat jika di VLAN 30 networknya adalah 96, maka di sini akan kita masukkan 97, maka 192.168.10.97 spasi 255.255.255.224. Kita enter. Ada sedikit kesalahan. Konfigurasi IP routing online seperti. Oh, maaf. Kita selesai masuk ke encapsulation dulu. Setelah tadi int itu, kita masuk ke dot encapsulation. Lalu kita masukkan IP-nya kembali. Jika sudah kita X. Ya, tadi tidak bisa karena saya lupa untuk mengkotikan encapsulation dot 1Q30-nya. Makanya ada error. Lalu setelah itu kita masukkan untuk DHCP-nya IP DHCP full 10. Karena untuk VLAN 10 kita masukkan network. Networknya ini ada di sini di ketentuannya, di mana di
VLAN 10 networknya adalah 192.168.10.0, atau ada juga di topologi paket tracernya, di mana di VLAN 10 192.168.10.0, maka kita masukkan network 192.168.10.0/255 spasi 255.255.255.224. Kita enter, lalu kita masukkan default routernya. Bisa kita lihat di sini. Default routernya berarti 192.168.10.1. Kenapa? Karena di networknya itu sudah 10.0. Jadi kita mengambil angka setelah 0 itu, atau bisa juga di atasnya, tapi saya mengambilnya 10.1. Maka kita masukkan 192.168.10.1. Habis itu kita enter. Sudah. Baru kita masuk ke IP DHCP pool 20. Ini menunjukkan di VLAN 20. Kita masukkan IP address. VLAN 20 itu adalah 10.33. Ada seperti yang tadi kita sudah lihat kan. 192. Maaf, adalah 32. Ya. Di VLAN 20 itu 32 untuk di router 0. Baik, langsung saja 192.168.10.32 spasi 255.255.255.224. Kita enterkan. Oh, maaf, bukan IP address. Seharusnya adalah network. Ya, karena di DHCP pool 20 yang kita masukkan ada networknya 192.168.10.32 spasi 255.255.255.224. Lalu kita enter. Berhasil. Baru kita masukkan default routernya adalah 192.168.10. Karena di networknya adalah 32, maka di default routernya adalah 33 untuk DHCP pool 20. Kita enter. Lalu kita masuk lagi IP DHCP pool 30. Fungsinya IP DHCP pool ini adalah agar semua PC atau PC yang terhubung ini, jika kita aktifkan DHCP-nya, maka sudah mendapatkan mendapatkan IP address-nya masing-masing. Baru kita masukkan network 192 seperti yang ada di sini, VLAN 30 WiFi umum 192.168.10.96 spasi 255.255.255.224. Lalu kita enter. Lalu kita masuk default routernya 192.168.10. Karena tadi di networknya sudah 96, kita masukkan 97 untuk di default router. Jika sudah, maka kita exit. Bisa kita lihat tampilannya berarti sudah berubah jadi seperti ini. Kita lihat dimana akhirnya semua sudah terhubung di router 0, dimana dari sebelumnya seperti ada di router 1 ini masih ada yang merah, maka ini sudah kita hubungkan hijau semua.
Lalu langkah selanjutnya ini adalah langkah untuk menghubungkan antara router 0 dengan router 1. Kita akan mengkonfignya menggunakan IP root. Kita ketikkan IP root 192.168.10.64. Kenapa kita masukkan itu? Karena untuk menghubungkan juga ke network VLAN 10 di router 0 adalah 192.168.10.64. Lalu kita masukkan netmax-nya adalah 255.255.255.224 dengan ketentuannya lagi selanjutnya adalah untuk dengan IP routernya adalah 10.10.10.1. Kita masukkan secara netmax yang tadi 10.10.10.1. Lalu kita enterkan. Kita masukkan kembali IP root. Selanjutnya itu adalah untuk VLAN 20 di router 1. Maka kita masukkan networknya adalah ini 192.168, IP rootnya 10.128. Netmaxnya tetap 255.255.255.224. Tetap kita gunakan 10.10.10.1 karena router satunya nanti akan kita isi seperti itu. Lalu kita enter. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan IP ini 10.10.10.0. Kita ketikkan juga, maaf belum, IP root 10.10.10.0 spasi 255.255.255 titik. Karena ini berbeda dari sebelumnya, maka kita masukkan 252. Lalu tetap 10.10.10.1. Kita enter. Jika sudah, kita dapat melihatnya. Jika sudah, kita bisa mengkonfigurkannya di switch A dulu. Lanjut kita ke switch A terlebih dahulu. Kita masukkan CLI-nya lagi. Kita enable, baru conft. Jangan lupa kita berikan nama juga. Oh, switchnya sudah ada. Namanya itu sudah ada, tapi untuk memastikannya kita tambahkan gini, switch underscore A. Ya, ini router switchnya sudah kita ubah namanya, hostname-nya menjadi switch underscore A. Lalu kita masukkan namanya terlebih dahulu, VLAN 10 name. Baik, kita lihat ketentuannya. Untuk VLAN 10 di switch A ini kita masukkan VLAN name-nya adalah HRD. Langsung saja VLAN name HRD, pastikan besar semua tulisannya seperti ini. Baik,
baru kita enter. Berarti di VLAN 10 di sys ID sudah kita berikan nama HRD. Baru kita berikan nama lagi untuk VLAN yang lainnya. VLAN 20. Kita X dulu. Kita masukkan VLAN 20. Kita berikan name-nya manajemen. Baru kita X lagi. Kita berikan name. Kita masukkan dulu VLAN 30. Kita kasih name. Akses. Poin. Kita enter. Terus tidak mau. Baik. Langsung kita lanjutkan langkah selanjutnya adalah kita masukkan int. Kita X-kan dulu. Baru int VLAN 10 int VLAN 20 int VLAN 30. Lalu kita masukkan int rank FA. Untuk VLAN 10-nya itu 0/2 ranknya sampai 0/5. Baru kita masukkan switchport mode akses VLAN 10 untuk rank itu. Oh, maaf. Kita masukkan dulu switchport mode akses. Lalu switchport akses VLAN 10. Sudah. Baru habis itu kita masukkan rank selanjutnya int rank FA 0/7 sampai 13. Baru kita masukkan lagi switchport mode akses. Baru kita masukkan switchport akses mode VLAN 20 untuk range tersebut. Maaf, salah lagi, seharusnya switchport akses VLAN, tidak perlu pakai mode. Baik, lalu kita masukkan int FA 0/6. Kita tidak perlu menggunakan range karena di ketentuannya interface-nya untuk VLAN 30 adanya 0/6. Baru kita masukkan lagi switchport mode akses. Kita masukkan lagi switchport akses VLAN 30. Jika sudah, langkah selanjutnya kita ketikkan int FA 0/1. Kita masuk ke mode terang. Maaf, untuk masuk ke mode terang itu kita membutuhkan switch port mode terang. Sudah, berarti langkah selanjutnya ini sudah selesai, berarti kita bisa mengeceknya kembali di sini. Kita lihat masih terus menghubungkan.
Uh, kita coba PC3, kita buka, kita pilih desktop, IP configuration. Ya, sudah masuk. Kita buka static dulu, baru kita ke DHCP lagi. Ya, sudah bisa. DHCP request successful. 192.168.10.34 itu untuk IPPC3. Kita coba ke yang lain. Ya, di PC4 adalah 10.35. Kenapa? Itu karena dia masuk di VLAN 20. Jika kita lihat di VLAN 30 menggunakan akses point, review umum di VLAN 10 kita coba di PC0. Baik, 192.168.10.2. Karena dia 10.0, sementara 10.1-nya sudah kita gunakan tadi. Jika di laptop, kita lihat apakah ada. Kalau di laptop harus kita gunakan akses point. Tapi itu tidak perlu. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan ke router 1. Dimana cara di router 1 ini hampir sama dengan router 0 tadi. Langkah yang pertama kita akan masuk ke enable-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Kita berikan nama hostname router underscore 1. Baru kita masukkan int f0/0. Baru kita no sh, no shutdown. Baru kita masukkan IP addressnya 10.10.10.1. Kenapa titik 1? Karena ketentuannya di sini 10.10.1/30. Karena dia /30, maka kita akan masukkan netmarksnya 255.255.255.252. Kita masukkan juga int f1/0. Kita enter. Baru kita ketikkan no sh. Enter kembali. Kita masukkan int f0 int kita masukkan int f1/0.10 untuk VLAN 10. Lalu kita masukkan encapsulation .1q10. Kita masukkan IP-nya. Karena networknya VLAN 10.64, maka jika kita masukkan IP address-nya menjadi 65, kita ketikkan. Jadi karena itu 64, maka IP address-nya adalah 192.168.10.65 spasi 255.255.255.224. Lalu kita enter. Lalu kita berpindah ke int f1/0.20 untuk VLAN 20. Kita masukkan lagi encapsulation-nya .1q20 untuk VLAN 20. Kita masukkan di VLAN 20 ini ketentuannya adalah 128, maka IP address-nya
192.168.10.129 255.255.255.252 sebagai netmaxnya. Kita enter. Oh, maaf. Kita harus mengubahnya jadi IP. Addressnya adalah 192.168.10.129 spasi 255.255.255 selesai 224 seperti yang atas tadi. Kita ubah kembali. Lalu kita ketikkan exit, lalu kita masukin DHCP pool 10. Kita enter. Oh, ada invalid. Maaf, seharusnya IP DHCP pool 10 untuk VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya. Networknya ini sudah ada di sini, di mana untuk VLAN 10 adalah 192.168.10.64. Kita masukkan network 192.168.10.64. Kita masukkan netmaxnya 255.255.255.224. Kita enter, kita masukkan default routernya itu, karena networknya 64 maka default routernya itu adalah 192.168.10.65. Baik, kita enter. Baru sebelum kita exit, kita masuk lagi IP DHCP pool 20. Kita enter. Lalu kita masukkan juga networknya itu 192.168.10. Dan di sini networknya 128, maka kita ketikkan 128 spasi 255 kelebihan spasi .255.255.224, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan juga default routernya itu 192.168.10. Karena kita menggunakan di networknya itu 128, maka default routernya pasti 129. Bisa 130 sih sebetulnya, tapi kita menggunakan 129. Kita enter, lalu kita exit. Nah, langkah selanjutnya ini, sebenarnya langkah ini berguna untuk menghubungkan, ya benar, sudah terkonfig ke router 1 dan juga bisa terkonfig ke router 0. Tapi untuk memastikannya lagi, untuk mengkonfigurnya lebih kita masukkan juga IP rootnya untuk mengkonfignya ke router 0. IP root 192.168.10.0. Ini adalah VLAN 0, VLAN 10 di router 0. Kita masukkan 255.255.224. Lalu kita masukkan ini IP ini 10.10.10.2. Di belakangnya sini adalah 10.10.10.2. Kita enter, lalu kita masukkan lagi IP root untuk VLAN 2 itu jadi 192 titik VLAN 20 192.168.10
di VLAN 2 itu VLAN 20 router 1 itu 32. Berarti kita masukkan di sini 10.32, baru 255.255.224. Tetap 10.10.10.2 supaya kita ada di router 0. Lalu kita masukkan lagi IP root untuk VLAN 30 di router 0, maka IP rootnya 192.168.10.96 kita samakan dengan networknya, lalu 255 netmaxnya 255.255.224, tetap 10.10.10.2 sebagai pertanda VLAN 30 ini berada di router 0. Maaf, lalu lanjut kita enter. Kita masukkan IP root 10.10.10.0. Ini seperti yang sebelumnya untuk mengkonfigurkan ini. Lalu kita masukkan netmaxnya sedikit berbeda dengan VLAN tadi, berakhir 252 sementara tadi 224, lalu ini 10.10.10.2. Baik, dengan ini maka router 1 dan router 2 sudah saya pastikan terhubung. Langkah selanjutnya kita tinggal mengkonfig di switch B. Kita masuk saja ke switch B, kita pilih CLI-nya lagi, lalu enter, kita enable, masukin konfigurasi terminal. Kalau kita pilih host name-nya adalah switch underscore B. Habis itu kita berikan nama dulu, masuk ke VLAN 10. Oh, salah. VLAN 10, name-nya kosong. Karena kosong mungkin harus kita beri nama gitu. Kita baik, berarti kita langsung saja masuk B. Kita masuk, kita X dulu. Baru kita masuk INT VLAN 10. Lalu kita masuk lagi INT VLAN 20. Lalu jika sudah, kita exit. Maaf, ya sudah, itu exit. Baru kita masuk lagi ke INT rank. Kita lihat untuk di switch B ini VLAN 10 range-nya ini FA 0/3 sampai 9. Berarti kita masukkan saja FA 0/3 sampai 9. Baru jangan lupa kita masukkan switch port mode akses. Baru kita masuk aja switch port akses VLAN 10. Kita enter. Lalu habis itu kita masukkan INT FA 0/2. Kenapa 0/2 saja yang kita tulis? Sesuai ketentuan, dia tidak memiliki range, berarti di switch B hanya FA 0/2. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan switch port mode akses. Kita masuk switch port akses VLAN 20.
untuk mengakses VLAN 20 di router 1. Lalu selanjutnya kita masuk INT FA0/1. Baru kita masuk di switchport mode terang. Jangan lupa untuk diterang. Jika sudah seperti ini, maka kemungkinan besar sudah terjalin. Maka kita bisa masuk ke PC 15, kita ke desktop, IP configuration. Kita buat IP-nya DHCP. Masih violet. Masih violet. Berarti kita lihat lagi di router 1. IP DHCP port 10 192.168.10.64 255.255.255.224. Default routernya 192.168.10.65. Baru kita ke IP DHCP port 20 128 255.255.224. Baru kita di routernya 129, exit 190. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi semuanya sudah kita config, kita bisa mengeceknya kembali di lantai 2 ini, di switch B. Di PC 9 kita ubah ke DHCP. Ya, DHCP request successful. Dia memiliki IP-nya 192.168.10.68. Di PC 10.67. Di PC 15 ini adalah 66. Baik, maka langkah selanjutnya mungkin adalah kita mengetes pingnya. Coba kita ping dari rute dari lantai 1 ini. Coba kita ambil PC berapa ya? Di PC 5 kita lihat tuh IP-nya. Ya, di PC 5 adalah 192.168.10.36. Baru kita buka di sini di PC 12. Kita ubah juga ke DHCP. Ya, 192.168.10.69. Baik, berarti kita bisa mencoba untuk mengepingnya dari PC 12 di router 1 atau lantai 2 di switch B. Kita akan mencoba ping ke PC 5 yang berada di lantai 1, lebih tepatnya di router 0 switch A. Kita coba ping 192.168.10.36. Oh, request timeout. Baik, ini hasilnya. Dimana berhasil memping dari PC 12 ke PC 5 dengan hasil seperti ini. Dia memiliki lossnya adalah 2, itu berarti 50% lossnya. Mungkin kita akan mencoba dari PC dari lantai 1 ke lantai 2, apakah berhasil juga. Kita coba di PC 7. Kita buat dulu DHCP. Baik, IP sudah didapat. Kita ke command prompt. Lalu kita coba di lantai 2 ini, kita coba ke PC 14.
desktop IP kita ubah ke DHCP. Sudah dapat. Kita masuk ke PC 7 tadi, kita coba ping 192.168.10.70. Kita enter, kita tunggu. Ya, ada satu yang gagal dari PC 7. Kita lihat loss-nya adalah 25%. Baik, kita coba lagi dari PC selanjutnya. Mungkin kita coba dari VLAN 10 ke VLAN 10. Coba kita masuk di PC 1, desktop IP. Baik, command prompt. Kita coba ke PC 9. Dapat tadi, ya baik. Dari PC 1, lantai 1, kita coba ke PC 9. Ping 192.168.10.68. Ya, ada satu juga yang loss. Sama 25% juga lossnya. Kita coba dari VLAN 20. Udah semua. Dari VLAN 20. Kita coba ping dari router di satu lantai. Berarti coba dari VLAN 3. Kita coba ke ping ke PC 0. Ping 192.168.10.2. Aduh, maaf, PC 0 ini belum. Sudah. Ya, sama juga masih ada satu yang loss. Baik, tapi dari hasil praktek ini saya sudah bisa memping dari lantai 1 ke lantai 2 antar VLAN juga melalui router dan sini. Maka bisa dikatakan bahwa saya berhasil sukses untuk mengerjakan ujian akhir semester jaringan komputer 2 dengan topologi seperti ini yang berada di gedung GE jurusan elektro dan juga jurusan perhotelan, di mana di router 0 itu ada switch A dengan ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 30 dan VLAN 20. Sementara di router 1 ada 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Mungkin sekian saja penjelasan saya tentang melakukan config untuk topologi seperti ini dalam pemenuhan perbaikan nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah jaringan komputer 2 yang diampu oleh Bapak Ihsan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.